Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Adapun yang menjadi tujuan presentasi kami pada hari ini adalah untuk pemenuhan tugas proyek mata kuliah gas dan termodinamika, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Elfrida Ginting, PhD. Sebelum daripada itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Elisa Fitri Saragih sebagai moderator dan rekan saya. Saya Anggun Cahyati. Saya Angelina Sihambing. Saya Fauzia Asmi. Dan saya Ida Ronali Siburian. Adapun yang menjadi tema dari presentasi kami pada hari ini adalah tentang siklus Carnot. Sebelum daripada itu, apa yang dimaksud dengan siklus? Siklus adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram P menuju V. Seperti gambar yang tampak pada slide, berdasarkan gambar satu tersebut, besar usaha yang bermanfaat adalah luas daerah ABC, di mana daerah tersebut yang diarsir, di mana W atau usaha sama dengan NRT ln V2 per V1 dikurang P kali V2 kurang P1. Usaha bernilai positif seperti yang tampak pada gambar jika arah proses dalam siklus searah putaran jarum jam, dan bernilai negatif jika berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan gambar tersebut bahwa perubahan energi dalam delta U untuk satu siklus sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Angel, kami persilakan. Selanjutnya, pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, yaitu Nicolas Leonardi Sadi Carnot, memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Metode efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Nah, gambar tersebut adalah gambar yang dari siklus Carnot, yaitu proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Proses BC itu adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha atau disebut dengan W dari BC. Selanjutnya itu ada proses CD, itu adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha dari WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah atau T2. Selanjutnya itu ada proses DA. Proses DA itu adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima suhu atau W dari DA. Selanjutnya, dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting untuk mesin kalor. Efisiensi mesin atau dibaca dengan eta ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan yaitu eta sama dengan W per Q1 dikali 100% sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100% sama dengan 1 dikurang
Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. Eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, dengan keterangan Eta adalah efisiensi mesin Carnot dalam persen. T1 adalah suhu reservoir bersuhu tinggi dalam Kelvin, dan T2 adalah suhu reservoir bersuhu rendah dalam Kelvin. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu Faljia. Baik, masuk efisiensi mesin Carnot yang merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Berdasarkan persamaan di atas, terlihat efisiensi mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua, tandon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tandon T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Hal ini dalam praktik tidak mungkin terjadi, oleh karena itu mesin kalor Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan oleh proses kalor Carnot yang merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikan. Baik, masuk kepada contoh soal, di mana soalnya sebuah mesin Carnot menyerap kalor sebesar 500 kJ. Mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 600 Kelvin dan 400 Kelvin. Berapa kalor yang terbuang oleh mesin? Yang kita ketahui dari soal, diketahui T1 bersuhu 600 Kelvin, T2 400 Kelvin, dan Q1 yang diketahui adalah 500 kJ. Yang ditanyakan adalah Q2. Baik, di mana eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 kurang 400 dibagi 600 dikali 100%. Didapat 33,30% atau 1/3. Untuk menghitung Q2, dapat digunakan persamaan efisiensi, yaitu rumus eta 1 kurang Q1 kurang Q2 kurang Q1 per 100% sama dengan 1/3 1 dikurang Q2 per 500 dikali 100 didapat Q2 adalah 333,3 kJ. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggun Cahyati. Baik, selanjutnya itu ada mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut dengan siklus Carnot. Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, yaitu seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Setiap sistem termodinamika berada dalam keadaan tertentu. Sebuah siklus termodinamika terjadi ketika suatu sistem mengalami rangkaian keadaan-keadaan yang berbeda dan pada akhirnya kembali ke keadaan semula. Pada prinsipnya, cara kerja mesin kalor ada 3 proses penting, yaitu yang pertama, proses penyerapan kalor dari sumber panas yang sering disebut sebagai reservoir atau tandon panas. Yang kedua, proses usaha yang dilakukan oleh mesin. Yang ketiga itu proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah. Ini sering disebut reservoir tandon dingin. Selanjutnya itu, mesin Carnot adalah sebuah mesin ideal atau mesin teoritik yang bekerja dalam sebuah siklus yang terdiri atas 4 proses, yaitu yang pertama, ekspansi isotermik. Mula-mula sejumlah kalor Q1 diambil dari reservoir panas yang bersuhu T1. Gas dibiarkan berekspansi atau memuai secara isotermik, suhu dijaga dengan tetap. Yang kedua, ekspansi adiabatik. Gas
melanjutkan ekspansinya tanpa menyerap maupun melepas kalor, sehingga suhunya turun menjadi T2. Yang ketiga itu kompresi isotermik. Gas dimanfaatkan dengan menjaga suhunya agar konstan, sambil melepas kalor sejumlah Q2. Dan yang terakhir itu ada kompresi adiabatik. Gas melanjutkan proses pemanfaatan tanpa menyerap ataupun melepas kalor sehingga suhunya naik kembali seperti awal siklus, yaitu T1. Selanjutnya itu mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin Carnot. Mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin Carnot adalah dua jenis mesin yang beroperasi sesuai dengan siklus Carnot, yang mengalirkan panas dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya penurunan entropi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ida Siburian. Selanjutnya, mesin pemanas Carnot. Sebuah mesin termodinamika yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip termodinamika, misalnya pada kelompok proses yang dikenal sebagai mesin Carnot. Dalam mesin Carnot, aliran panas bergerak dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah dan tidak ada suhu di bawah nol mutlak yang dihasilkan oleh mesin ini. Berikut adalah beberapa komponen yang diperlukan dalam mesin Carnot. Yang pertama, pemanas atau sumber panas. Kedua, gas yang diangkati. Tiga, aliran panas yang dikirimkan dari sumber panas ke pemanas atau pendingin. Yang keempat, pemanas atau pendingin. Dan yang kelima, aliran panas yang dikirimkan dari pemanas atau pendingin ke tujuan atau sisa panas. Selanjutnya yaitu mesin pendingin. Carnot adalah konsep mesin termal yang memiliki efisiensi termal tertinggi yang mungkin. Dengan kata lain, ini adalah model yang tidak mungkin dibuat atau dikembangkan secara lebih baik dalam rangkaian pemakaian energi yang dipertimbangkan untuk efisiensi dan hemat energi. Dalam mesin pendingin Carnot, panas yang masuk dari suhu sumber yang tinggi ke tujuan yang rendah dengan alur yang diperoleh dari teori kinetika termal. Adapun kesimpulan dari presentasi yang sudah kami lakukan yaitu siklus adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga kembali kepada keadaan semula. Prinsipnya, cara kerja mesin kalor yaitu proses penyerapan kalor dari sumber panas yang disebut sebagai reservoir panas. Usaha yang dilakukan oleh mesin dan proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah, tempat ini sering disebut reservoir dingin. Di Carnot, aliran panas bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah dan tidak ada suhu di bawah nol mutlak yang dihasilkan oleh mesin. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Tidak lupa juga kami berharap untuk partisipasi dari teman-teman sekalian apabila ada saran, kritik yang membangun maupun pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami berikan kesempatan agar memaparkannya di kolom komentar. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.